Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 8 November 2021 sampai dengan 12 November 2021. Seperti biasanya, satu video saya bahas sekitar 6 saham ya. Jangan lupa cek playlistnya ya. Untuk minggu ini ada playlistnya analisa saham atau video lainnya ya. Ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan pertama kali adalah Excel. Jadi Excel ini sebenarnya dia jalurnya dia itu masih uptrend ya. Jadi 3 minggu terakhir koreksinya sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, ini 2980 sebagai penentuan ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2980, kalau dia berhasil rebound sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi dia istilahnya 1-2 minggu ini dia masih testing area 2980 ya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya ya, dia ada kemungkinan akan lanjut ke atas ya. Kalau sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya minggu lalu 2920 dan 2800 ya. Intinya di sini 2800 sangat penting ya, sudah pernah saya sebutkan ya. Selama dia bertahan di atas 2800 sebenarnya peluangnya masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Koreksi maksimum di 2800 ya. Kalau dia turun banyak 2800 ya ada kemungkinan dia testing lagi area support bawahnya sekitar 2360 ya. Jadi kalau yang mau buyback, kalau sudah banyak sudah kena trailing stop atau kena stop loss ya, kita buybacknya di atas aja ya. Kalau dia naik ke atas 3070 atau di atas high-nya minggu lalu. High-nya minggu lalu kan di 3100 ya. Naik ke atas 3100 barusan kita buy. Ya berarti dia ada kemungkinan lanjut terus ya. Naik ke atas breakout ke atas high-nya ini 3270 mau tambah lagi silakan ya. Target price-nya di 3390 dan 3730 ya. Itu untuk support resistennya untuk weekly-nya seperti ini ya gambarannya ya. Sudah saya gambarkan. Ini mudah kok. Saya lihatnya dari mana Pak Sunar? Berikutnya 3390 ya. Kalau kita lihat ini ya. Nah, ini swing high-nya di mana sebelumnya ini ya, kurang lebih ya. Ini kurang lebih area konsentrasi candle-nya sebenarnya. Gitu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya, berikutnya targetnya di 3730 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi lihat support resisten itu mudah sekali ya. Kurang lebih untuk Excel ya. Itu weekly-nya. Kalau daily-nya saya sudah bantu di sini ya. Area buy on saya sudah gambarkan di sini ya, 2800 ya. Kalau mau tunggu di sana silakan. Sebenarnya sih kalau sekarang sih boleh-boleh saja buy ya. Kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 2870 dan 2800 ya. Atau tunggu sekalian, saya tunggu di area buy on saja 2800 ya boleh aja. Tapi di sini ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3070, menurut saya sih kalau mau buy silakan ya. Atau buy high seller atau kalau sudah punya mau tambah lagi silakan ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3140 tambah lagi naik ke atas 3200 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang ini testing lagi area 2800 ya, kurang lebih dekat ya. Sebenarnya kita jangan terlalu takut ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Masih cukup bagus sebenarnya untuk Excel ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk friend. Jadi friend ini Pak Sunar bagaimana? Ini garis-garisnya kan sudah saya berikan 114 ya. 114 ya. Jadi kalau dia turun banyak 114 harusnya sudah pasang trailing stop ya. Dan garis berikutnya di 103 ya kalau kita perhatikan di sini ya. Kalau dia turun di bawah 103 ya kan ini low-nya sebelumnya ya, swing low sebelumnya juga ya. Kalau dia turun di bawah 103 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan kembali lagi testing area sekitar 74 sampai 81 ya di sini ya. Jadi jangan memaksakan diri kalau turun di bawah 103 lebih baik jual dulu. Kalau mau buyback ya, kan kalau sudah kena trailing stop atau stop loss naik ke atas 114 buy ya. Target berikutnya adalah 137 ya seperti itu ya. Itu kalau support resistennya untuk weekly-nya. Untuk friend. Kalau dilihat dari daily-nya, kita perhatikan di sini daily-nya ya. Areanya di sini buy on weakness sebelumnya di area 119 ya. Karena dia sudah turun, ini juga saya sudah sebutkan area buy on weakness saya 92 ya. Misalnya kalau belum punya, kalau mau tunggu koreksi ya tunggu di 92, kalau dia berhasil rebound ke atas ya kita baru buy ya, seperti itu ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya, stop loss-nya di 105 dan 99 ya garis saya ya. Seperti itu ya. Jadi trend ini sudah pernah saya bahas mulai dari ketika dia mulai naik ya, di analisa saham harian ya, silakan dicek ya. Jadi bukan berarti sudah naik tinggi kemudian dibahas enggak ya. Memang koreksinya sejauh ini masih cukup wajar ya. Selama dia bertahan di atas 99 ya. Mau buy sekarang boleh saja pasang stop loss-nya di 99 dan 95. Tapi jangan terlalu banyak ya. Ini masih sekitar konsolidasi ya. Jadi istilahnya kalau ini habis lari gitu ya, dia istirahat dulu ya. Kalau dia setelah selesai istirahat, maka dia akan lanjut lagi naik ke atas. Ini hanya di sini kan di area 117 ya. Naik ke atas 117 tambah lagi naik ke atas 119.
tambah lagi silakan ya. Jadi terserah mau pakai acuan yang mana, swing high di sini atau garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi menurut saya sih untuk friend sih jangan terlalu takut, juga jangan terlalu agresif ya. Mau tunggu buy on weakness di 92 silakan, atau mau buy sekarang, buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik lagi ke atas 113 tambah lagi, naik lagi, ini kan hanya di 117 ya, mau tambah lagi silakan ya. Jadi belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk friend ya. Berikutnya untuk Telkom. Jadi Telkom supportnya di 3570 ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness kan saya sudah sebutkan sebelumnya ya, tunggu aja di area buy on weakness 3570 itu untuk weekly-nya. Kalau misalnya sudah kena trailing stop, kalau mau buy lagi, sebenarnya kalau beli di tengah-tengah itu nanggung ya, sekalian tunggu di dekat 3570 atau sekalian tunggu kalau dia breakout ke atas 3880 ya, target price berikutnya di 4100. Jadi istilahnya itu kayak kita tunggu bus ya. Kalau busnya ketinggalan ya, ini di tengah-tengah tunggunya nanggung ya. Jadi kalau kita mau ke, misalnya kita mau ke 4100 ya tujuannya ya. Jadi kita mau tunggu busnya itu di 3570 atau 3880 ya. Kalau di tengah-tengahnya kan nanggung ya. Ya seperti itu ya. Jadi tunggu aja buy on weakness dekat 3570. Kalau dia koreksi, dia rebound barusan beli ya. Atau dia breakout ke atas 3880 buy ya. Nah, jangan takut-takut ya, uptrendnya masih cukup bagus. Belinya bertahap aja. Kalau itu tadi yang sebelumnya di weekly-nya. Kalau ini daily-nya. Kalau di daily saya sudah gambarkan area buy on weakness di 3640 ya. Ini kotaknya saya sudah kotakin ya. Ini saya perpanjang aja. Jadi yang rajin nonton ya kan, mencatat dan pasang automatic order, harusnya naik ke atas 3640 buy ya. Naik ke atas 3720 tambah lagi dan seterusnya. Kalau di sini yang mau tambah lagi naik ke atas 3800 buy, atau yang buy high sell higher ya, naik ke atas 3880 tambah lagi, target berikutnya di 4000. Breakout ke atas 4000 mau tambah lagi silakan ya. Ini bisa targetnya sampai Fibonacci extension 161,8% sekitar area 4300. Naik ke atas itu dia masih bisa ke 4500 ya, di high-nya di sini ya. Ini di zaman kejayaannya sebelumnya ya. Jadi menurut saya sih jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting di sini adalah fokus di garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Kurang lebih cukup ya untuk TLKM. Berikutnya untuk ISAT. Ya ISAT sudah pernah saya bahas juga ya. Ini support resistennya tetap sama ya, 5825 dan 7300. Sempat naik kemudian gagal lagi ya. Yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stop ya. Ini kalau kita lihat kan 2 minggu yang lalu itu low-nya di 6875. Jadi pasang aja di 6875. Kalau dia turun di banyak 6875, kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya 5825 ya. Kalau mau buy tunggu di sekitar area 5825 atau paling nggak di sini ada low-nya di 6050 ya. Artinya kalau dia turun kemudian dia rebound ke atas 6050 ya kita buy. Ya, jadi trading itu mudah kalau ada acuannya support resistennya ya. Kalau mau ikut berikutnya naik ke atas 7300 buy. Jadi buy high sell higher ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 7300 ada kemungkinan dia capai target 8000. Tapi mungkin ada yang protes, Pak Sultan, ini 7300 resistennya cukup kuat ya. Karena dia naik kemudian nggak lama lagi turun ya, naik nggak lama lagi turun. Nah ini naik, nah dia turun lagi. Nah kalau 1-2 minggu depan dia naik lagi ke atas 7300, apakah pasti turun lagi? Belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, oh sebelumnya gagal terus. Kalau dia breakout lagi ke atas ya resistennya ya, dia akan membentuk resisten baru di atasnya lagi ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Memang kondisinya sideways di atas ya untuk ISAT ya. Untuk dilihat dari analisa saham hariannya, area buy on weakness-nya di 6750 dan 6175. Artinya kalau misalnya mau buy on weakness ya, tunggu koreksi di bawah 6750. Kalau dia rebound ke atas 6750 baru sampai ya, atau tunggu di 6175. Atau kalau misalnya nggak dapat ya tunggu sekalian buy high sell higher, naik ke atas 7500 buy, breakout ke atas 7650 tambah lagi ya. Nah kalau dia naik ke atas 7650 itu kan dia breakout ke atas Fibonacci extension 117,2% ya. Target berikutnya bisa sampai tinggi sampai ke 9100-an ya. Fibonacci extension 161,8% ya. Di area 9132,4 ya. Atau garis saya di 9000 ya. Jadi ini yang saya tarik yang lebih realistis saja ya, 9000. Jadi kalau dia breakout jangan ragu-ragu, kalau mau tambah lagi atau yang tipe buy high sell higher silahkan ya seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya buy on weakness tunggu di area 6750 atau 6175. Tunggu kalau rebound ya, kalau mantul ya. Kalau belum mantul ya jangan buy. Atau belinya bertahap aja, nyicil. Kalau naik ke atas 7200 tambah lagi dan seterusnya. Kalau masih takut ya pilih aja saham yang lainnya. Yang kurang lebih seperti itu ya.
Oke, berikutnya untuk TBIG ya. Jadi TBIG ini bagaimana Mas Sunar? Apakah masih hold ya? Sebelumnya saya kan cerita TBIG saya masih hold ya. Memang belum kena stop loss ya untuk TBIG ya. Jadi untuk TBIG ini sebenarnya sebelumnya saya sudah pasang stop loss ya, tapi karena saya kelupaan untuk perpanjang waktunya ya, kan dia sudah ada expired ya, setiap seminggu dia expired, saya lupa perpanjang waktunya, jadi belum jual, saya juga belum jualan ya seperti itu ya. Jadi saya kalau dia turun banyak 2690 saya jual ya seperti itu ya. Karena ini kalau kita lihat memang arahnya masih ke bawah. Jadi selama di bawah 2850 ya, ini kan support resistennya sudah saya gambarkan. Itu dia masih resiko turun lagi ke bawah ya. Ini kan areanya sekitar area support berikutnya ya, kalau kita gambarkan sekitar kurang lebih sekitar 2310-an ya. Jadi selama di bawah 2850 sebenarnya dia masih resiko turun ke bawah. Jadi hati-hati ya. Yang saya bahas nggak berarti pasti buy semua, nggak ya. Ini cenderung hati-hati ya karena sudah di bawahnya 2850. Kalau mau buyback ya tunggu aja kalau naik ke atas 2850 buy ya. Belinya bertahap ya. Target price-nya kalau dia selama bertahan di atas 2850 masih peluang ke 3440 ya. Di sini kalau kita lihat dari daily chart-nya, area buy and crash memang agak sedikit beda dengan weekly-nya ya. Daily-nya saya gambarkan di 2900. Belinya tunggu aja kalau dia naik ke atas 2900 kita buy ya. Naik lagi ke atas 3000 kita tambah lagi dan seterusnya. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar naik ke atas 2900 buy. Nggak lama lagi ini besoknya koreksi loh. Ini sebelumnya coba gini. Saya ikuti Mas Sunar naik ke atas 2900 buy. Berikutnya koreksi lagi. Oh berarti analisanya salah. Enggak ya. Memang ini kurang lebih area seperti itu ya. Ya ini memang gagalnya sering ya. Ini berapa kali di sini ya. Nah, ini berapa kali ya. Tapi kalau dia naik lagi, ada kemungkinan dia berhasil bisa aja ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi belinya betapa aja, makanya saya bilang ya, istilahnya nyicil ya. Kalau kena trade stop harusnya ya turun bayar 2850 jual dulu. Nanti kalau mau kembali lagi ya boleh aja ya. Kadang-kadang di saham itu ya kalau kita gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Kadang-kadang kelima kalinya kita berhasil bisa aja ya. Naiknya bisa tinggi ya seperti itu ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Itu kata kuncinya. Disiplin bukan hanya disiplin cut loss ya, tapi juga disiplin buyback kalau dia berhasil naik ke atas ya. Belinya nyicil aja ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Yang mudah-mudahan aja berhasil naik lagi ke atas ya. Untuk TBIG ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk tower ya. Jadi weekly-nya tower di sini kan saya sudah sebutkan garisnya 1150. Jadi kalau turun banyak 1150 lebih baik dijual dulu. Kalau dia sudah berhasil rebound masuk ke atas 1150 dan 1180 kita boleh buy ya. Target terdekatnya di 1240 dan 1325. Itu resistennya. Kalau dari weekly-nya seperti ini ya. Kalau dari daily-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Memang kalau kita perhatikan di sini ya, area buy and crash sebelumnya di 1270 ke atas lebih aman ya. Kalau sebenarnya masih di bawahnya 1270 dia masih cenderung resiko turun ke bawah. Ini sudah mulai rebound Pak Sunar. Kalau mau buy sekarang boleh nggak? Boleh-boleh saja kalau mau buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang aja stop lossnya di 1180 dan 1155. Kalau dia naik lagi ke atas 1220 tambah lagi boleh, naik ke atas 1245 tambah lagi boleh, naik ke atas 1270 breakout ya, nanti tambah lagi boleh, silakan ya. Jadi belinya bertahap. Memang ini saya sudah gambarkan ya, kecenderungannya dia masih downtrend ya di sini ya. Ini panahnya sudah saya berikan ya. Ya di sini dia mulai berjuang untuk naik. Apakah berhasil enggaknya ya kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau saya tarik garisnya di sini, ya kan? Saya tarik garisnya ya. Dia berusaha akan breakout ke atas 1220 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1220 ya, sebenarnya sih peluangnya sih masih cukup bagus ya seperti ini ya. Ini ya garisnya ya. Kalau dia breakout ke atas bagus ya. Bisa tembus sampai 1400 bisa ya kemungkinannya. Kalau saya sendiri untuk tower saya masih punya ya. Average saya kebetulan saya barusan buyback di 1200 ya. Mudah-mudahan aja berhasil lagi naik ke atas ya seperti itu ya. Untuk tower ya. Ya memang gitulah dinamika pasar seperti itu kalau trading ya. Kadang saya gagal di satu emiten itu banyak, tapi seringkali kalau dia berhasil naik lagi saya buyback ya, begitu ya. Jadi ada beberapa kasus ya. Kalau yang ngajin ngikutin edukasi seminar saya atau gathering atau Zoom meeting ya, itu kadang-kadang saya sebelumnya mengenai trading psikologi ya, psikologi untuk trader dan investor ya, itu saya sudah bukan ya. Sebelumnya saya sharing mengenai Unilever ya, dia kan memang saham downtrend,
Waktu itu ya saya spekulasi buy on weakness di bawah ya. Naik berhasil pasang trailing stop dan stop loss, ternyata gagal, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai kelima kalinya saya barusan berhasil ya. Nah, keberhasilannya kelima kalinya lumayan ya, profitnya bisa nutup yang sebelumnya, karena kalau sudah naik lagi saya tambah lagi dan seterusnya ya. Ya setelah itu dia koreksi lagi ya, saya sudah mulai jual, sudah pasang trailing stop dan stop loss, jadi istilahnya sudah profit lah ya, tapi walaupun profitnya nggak banyak karena sebelumnya beberapa kali rugi, tapi yang terakhir kan naik tinggi rebound, saya lumayan untungnya ya. Jadi itulah keuntungannya kalau dia naik lagi saya tambah lagi, average up ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Ya yang sedang-sedang aja ya, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan. Untuk 6 saham ini sudah saya bahas yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, dan juga menara lah ya. Ini kayak seperti TPG dan Tower kan dia emiten menara ya. Lebih sekian seperti biasanya, kalau yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like, kasih komentar atau saran. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu sehat ya, yang paling penting, kemudian damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak.